Welcome back dalam ibadah mahasiswa Campus Connection. Senang banget kita bisa ketemu lagi hari ini. Kita sudah sampai di minggu keempat seri kita tentang integritas. Integritas kita yang utuh di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang hidup tanpa topeng. Kita belajar juga tentang kita setia saat tidak ada yang melihat. Dan kita juga belajar tentang menolak godaan untuk berkompromi. Nah, hari ini kita mau fokus ke satu area yang kelihatannya sepele, tapi seringkali ini menjadi sumber masalah, yaitu tidak lain tidak bukan adalah perkataan kita. Siapa di sini yang pernah keceplosan ngomong? Dan kemudian kita nyesel setelah kita keceplosan ngomong itu? Atau pernah nggak kita asal komentar di grup chat kelas, terus kemudian malah kita bikin drama di grup tersebut? Dan yang lebih ngeri lagi teman-teman di zaman sekarang, satu tweet, satu komentar di media sosial, satu DM, itu aja bisa bikin hidup kita ribet. Salah posting, di-screenshot orang, disebarin, viral, dan akhirnya menyesal gitu. Dalam kesempatan kali ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Alkitab mengajarkan kita soal berkata-kata dengan penuh integritas. Karena kata-kata itu bukan cuma soal komunikasi, tetapi soal cerminan siapa kita sebenarnya. Saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini, kami boleh berkumpul dalam ibadah ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempelajari firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus, berikan penjelasan itu kepada kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, integritas itu bukan cuma soal tindakan, tetapi juga soal perkataan. Apa yang keluar dari mulut dan jari kita ini sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan. Bahkan, kadang kata-kata lebih cepat menyakiti daripada tindakan. Kenapa? Karena kata-kata itu bisa menyebar, ditafsirkan, dan diingat bahkan sampai bertahun-tahun. Menjaga perkataan dengan integritas itu satu hal yang penting, karena kata-kata punya kuasa. Alkitab bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Satu kalimat bisa menyelamatkan, tetapi satu kalimat juga bisa menghancurkan. Kita bisa lihat, ada orang-orang yang karirnya hancur, ada orang yang hubungannya retak, ada orang-orang yang pelayanannya terhambat, bahkan kehilangan kepercayaan dari banyak orang, cuman karena satu kalimat yang keluar tanpa dia berpikir panjang. Di era saat ini, jejak digital merupakan satu hal yang sulit dihapus dan seringkali berpengaruh terhadap kehidupan kita, bahkan di masa depan. Kita nggak pernah tahu kapan jejak digital tersebut muncul lagi ke permukaan dan merusak kehidupan kita. Hal ini pernah dialami oleh seseorang yang bernama James Gunn, seorang sutradara terkenal yang menyutradarai beberapa film yang saya yakin kita tahu dan mungkin juga kita menonton filmnya. Salah satu film di mana James Gunn terlibat adalah film Guardian of Galaxy yang terdiri dari 3 sequel film. Di balik keterlibatannya menyutradarai film tersebut, pada tahun 2018 pernah terjadi satu hal yang menghebohkan, tepatnya ketika proses produksi Guardian of Galaxy yang ketiga tengah berlangsung. James Gunn di tahun itu sempat dipecat oleh Disney karena tweet selamanya yang dianggap nggak pantas dan cenderung ofensif. Tweet tersebut isinya adalah jokes atau lelucon, lucu-lucuan gitu, tetapi menyinggung hal-hal yang sensitif. Meskipun tweet tersebut dibuat bertahun-tahun sebelumnya dan Gunn sudah meminta maaf secara terbuka, tetapi tetap saja kata-kata itu meninggalkan jejak. Karirnya sempat menurun, reputasinya rusak, dan publik pun terbelah antara ada yang membela dan ada yang menolak. Untungnya setelah waktu berjalan dan proses klarifikasi terjadi, ia akhirnya diberikan kesempatan yang kedua. Dari pengalaman yang dialami oleh James Gunn ini, kita bisa mengambil satu pelajaran teman-teman, yaitu satu rangkaian kata yang keluar tanpa bijak, dalam sekejap bisa menghapus kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Itulah kenapa Yakobus dalam suratnya di Perjanjian Baru memberikan perhatian khusus pada bagian tubuh yang kecil ini, yaitu lidah. Sepintas nggak kelihatan bahaya, tapi ternyata bisa membawa dampak yang besar, entah itu baik atau buruk.
Dan hari ini kita mulai dari satu kenyataan penting yang ditulis oleh Yakobus bahwa meskipun lidah itu kecil, efeknya bisa luar biasa. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal 3 dan kita lihat apa yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita lewat bagian firman Tuhan ini. Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh jurumudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, teman-teman. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa kayak, cuman ngomong gitu doang kok. Atau, cuman ngetik satu baris. Cuman itu aja, biasa aja kali. Tapi tahu-tahu dari cuman ngomong itu, ada temen yang jadi menjauh. Dari yang cuman chat itu, tiba-tiba satu grup chat itu jadi awkward. Dari cuman satu story, tiba-tiba ada orang yang sakit hati. Ada hubungan yang tadinya baik-baik aja, kemudian jadi dingin. Ayat yang kelima yang tadi sudah kita baca menuliskan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus bilang, lidah itu kecil, tapi seperti api kecil di semak kering, dia bisa menyulut kebakaran yang besar. Ya, teman-teman. Hal pertama yang kita pelajari dari ayat-ayat yang baru saja kita baca ini adalah lidah memang kecil, tetapi dampaknya besar. Kita semua tahu betapa cepatnya gosip menyebar, betapa gampangnya salah paham yang terjadi cuman karena kalimat yang salah tempat. Dan yang lebih ngeri lagi sekarang, teman-teman, di zaman ini, lidah kita bukan cuman di mulut, bukan cuman ada di sini. Yang saya maksudkan adalah jempol kita. Kita ngomong lewat status, kita nge-tweet, kita posting story, kita komen, dan bahkan kita kirim emoji, bikin chat, jawaban, semuanya. Semuanya itu bisa menjadi api kecil yang nggak kelihatan tapi efeknya luas banget. Pada tahun 2014, di Amerika ada seorang profesor sosiologi terkenal, sebut saja nama samarannya Bapak X. Beliau ditawari posisi di UIUC atau University of Illinois Urbana-Champaign yang berlokasi kira-kira 2 jam perjalanan ke arah selatan dari kota Chicago. Namun, sebelum kontrak ditandatangani, tawarannya dibatalkan oleh UIUC karena ditemukan ada tweetnya yang kontroversial soal konflik di Timur Tengah. Walaupun si profesor ini sudah menerima tawaran dan bahkan dia sudah mengundurkan diri dari universitas tempat dia bekerja sebelumnya, UIUC memilih untuk membatalkan tawaran pekerjaan itu. Teman-teman,
Nggak cuman tentang hal ini doang. Dunia hiburan, dunia politik, bahkan dunia rohani pun penuh dengan cerita soal orang-orang yang jatuh bukan karena korupsi atau skandal yang besar, tetapi hanya karena kata-kata. Komentar yang nggak dijaga, ucapan sarkas yang kemudian terekam, candaan yang kelewat batas, semua ini bisa berujung pada kehilangan kepercayaan. Kita hidup di dunia yang sangat sensitif terhadap kata. Sekarang, orang gampang banget screenshot chat kita, screen record story, copy paste komentar kita. Dan yang lebih parah teman-teman, kata-kata itu bisa ditarik keluar dari konteks, bisa diviralkan tanpa penjelasan. Yang awalnya cuma bercanda, bisa dianggap menyerang. Yang awalnya hanya pendapat, bisa dianggap menyakitkan. Dan itu semua dimulai dari satu kalimat kecil. Makanya teman-teman, kita nggak bisa meremehkan perkataan. Kata-kata itu mungkin bentuknya kecil, tapi itu punya satu daya ledak yang besar. Apalagi buat kita anak-anak Tuhan. Kita yang bilang hidup kita mau mencerminkan Kristus, kita mau menjadi duta Kristus di dunia ini. Kalau kata-kata kita tajam, kalau kata-kata kita ini bernada sarkas, negatif, yang ada malah orang nggak akan melihat Yesus di dalam diri kita. Mereka justru melihat yang berlawanan. Orang Kristen kok kayak gini ya? Teman-teman, dengan contoh-contoh ini, terlihat jelas bahwa kata-kata itu sangat powerful. Apalagi kalau itu keluar tanpa kita berpikir panjang. Untuk kita mahasiswa, ini jadi pengingat bahwa penting untuk kita menjaga integritas perkataan. Mulai dari chat biasa, sampai dengan komentar-komentar kita di media sosial. Nah teman-teman, saya ajak kita kembali ke ayat-ayat tadi yang sudah kita baca. Kita melihat sekarang ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dituliskan di ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Minggu pagi kita datang ke ibadah, menyembah Tuhan dengan penuh semangat, angkat tangan, air mata menetes karena hadirat Tuhan begitu terasa. Begitu besoknya masuk hari Senin, kita mulai ganti mode. Mulut kita mulai kasar, jempol kita mulai nyinyir di grup, mulai gibah teman sekelas, mulai posting story yang menyindir, bahkan kadang-kadang kita memakai humor sebagai kamuflase untuk satu kata-kata yang menyakitkan. Teman-teman, Yakobus bilang, nggak bisa bro, nggak bisa sis. Jangan satu mulut kita mempunyai dua isi yang berbeda. Kita nggak bisa punya satu mulut yang keluar dua hal sekaligus. Nggak boleh dari satu mulut itu keluar berkat dan keluar kutuk yang bersamaan. Itu kayak kita punya satu botol air, tapi kadang isinya air tawar, kadang isinya air asin. Gimana mau diminum? Nggak enak. Nggak bisa dipercaya ini botol isinya apa ya. Nggak bisa dipakai, nggak bisa diminum. Ini bukan cuma soal kata-kata kasar atau kata-kata nggak sopan. Kadang kata-kata kita terdengar halus, tetapi sebenarnya menusuk. Kita bisa pakai jokes, sarkas, atau komentar nggak sengaja yang ternyata bisa bikin orang lain down, orang lain minder, atau bahkan kepikiran berhari-hari. Ada banyak kejadian yang bahkan mungkin pernah kita lihat atau pernah kita alami sendiri. Teman kampus kita yang dikenal rajin pelayanan, aktif di komunitas, tiap minggu naik panggung pimpin pujian, tapi di luar panggung, kata-katanya tajam, dikit-dikit ngomel, suka ngatain dosen di belakang, gampang marah di grup, dan seringkali berkomentar sinis di postingan orang lain. Lama-lama orang jadi mikir, ini yang rajin pelayanan, ini yang nyanyi hari Minggu. Hari Minggu nyanyi, hari biasa kok omongannya kayak gitu ya? Integritasnya jadi diragukan bukan karena skandal besar, tapi karena mulut yang nggak konsisten. Bahkan ketika masuk di tempat pekerjaan pun sama. Ada teman kantor yang dikenal rohani, kalau disuruh doa selalu siap, tapi begitu jam lagi kosong sedikit, pergi ke pantry, nongkrong di sana, mulutnya tajam, mulutnya pedas. Ujung-ujungnya dia dijulukin, manis di depan, pedas di belakang. Nah, semua yang ketika dia berdoa, semua yang dia doakan itu jadi terdengar, ngomong apalah nih orang, karena nggak sinkron apa yang dia lakukan dengan gaya bicaranya sehari-hari. Teman-teman,
Yesus nggak panggil kita cuman untuk jadi baik saat kita berada di gereja saja. 2 minggu lalu kita belajar kalau integritas sejati justru kelihatan saat tidak ada spotlight. Saat bahkan tidak ada yang melihat. Salah satunya ya dari mulut ini. Dan jangan lupa, dunia hari ini mencari akan keaslian, otentik gitu. Orang nggak cuma lihat bagaimana kita beribadah, tapi juga bagaimana kita ngobrol, bagaimana kita hidup, menjalani kehidupan. Kalau kita bilang Yesus itu baik, ya kata-kata kita pun harus bisa merefleksikan kebaikan itu. Baik waktu lagi senang, lagi bete, bahkan waktu lagi kecewa. Kak, gimana kalau mereka yang hidupnya fake? Apakah dunia akan tetap menilai mereka itu asli dong? Gitu. Mungkin mereka bisa aja dinilai asli oleh dunia, tetapi percayalah teman-teman, sesuatu yang fake, sesuatu yang bertopeng, pada waktunya akan terbuka juga. Jangan tergoda untuk memalsukan atau memakai topeng itu. Tetaplah pegang integritas kita yang utuh, integritas kita yang asli itu. Saya mengajak kita melihat hal yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama dari Yakobus. Dan ini dituliskan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit di mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Teman-teman, perkataanmu adalah cerminan dari hatimu. Ayat ini pakai analogi yang sederhana, tapi saya percaya ini mudah untuk kita mengerti. Nggak ada satu sumber air yang bisa mengeluarkan 2 rasa sekaligus. Nggak mungkin dari satu mata air keluar air tawar dan air pahit bareng-bareng gitu. Nggak ada pohon anggur yang tiba-tiba berbuah pisang gitu. Nggak masuk akal. Nah, dari ilustrasi gambaran ini, Yakobus sedang mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Kata-kata kita itu nggak muncul secara tiba-tiba, tetapi itu adalah cerminan dari kondisi hati kita. Kalau hati kita sehat, penuh kasih, dipenuhi kebenaran, dipenuhi hadirat Tuhan, maka yang keluar juga merupakan kata-kata yang sifatnya menghidupkan. Tetapi kalau hati kita lagi pahit, lagi penuh dengan iri hati, luka, marah yang belum kita selesaikan, ya yang keluar pasti kata-kata yang negatif, kata-kata pedas, kata-kata tajam, yang penuh sindiran, penuh penolakan. Dan kalau kita jujur teman-teman, mungkin kita pernah ada di 2 sisi tersebut. Kadang kita ngomong yang baik karena hati kita lagi dekat sama Tuhan. Tetapi ada juga hari-hari di mana hati kita lagi nggak beres. Dan itu langsung kebaca dari nada suara kita, dari cara kita menjawab chat, bahkan dari emoji yang kita pilih. Pernah nggak teman-teman ngalamin yang seperti ini? Kalau akhir-akhir ini kita merasa perkataan kita makin negatif nih, makin nyakitin nih, kok jadi gampang keluar omelan atau sindiran ya? Teman-teman, jangan buru-buru nyalahin lidah. Jangan buru-buru menutup masalahnya dengan bilang, wah emang nih aku orangnya belak-belakan aja gitu. Coba stop sejenak, tanya kepada diri kita, apa kabar hatiku yang sebenarnya? Karena yang keluar dari mulut kita adalah overflow dari hati kita. Mulut itu cuma speaker gitu. Hatimu yang jadi playlistnya. Kalau hatimu penuh dengan amarah, yang keluar pasti marah. Kalau hatimu penuh dengan iri hati, yang keluar pasti sindiran. Kalau hatimu penuh dengan luka, seringkali yang keluar juga kata-kata yang menyakitkan. Sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi firman Tuhan, dipenuhi kasih Kristus, dipenuhi damai sejahtera, kata-kata kita akan menjadi air yang menyejukkan, bukan api yang membakar. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa integritas bukan cuma soal tindakan, tetapi juga soal perkataan kita. Dari ayat yang sudah kita baca, Yakobus mengingatkan kita, kalau lidah itu kecil, tapi dampaknya besar. Satu komentar, satu chat, satu postingan bisa membangun atau menghancurkan. Kemudian nggak bisa dari satu mulut mengeluarkan 2 isi. Nggak konsisten kalau gitu. Kalau hari Minggu memuji Tuhan, tapi hari lainnya kita ngomongnya seenaknya. Integritas artinya konsisten, bahkan dalam hal yang kelihatan kecil.
Dan yang ketiga tadi kita belajar bahwa perkataan itu adalah cerminan dari hati kita. Kalau hati kita penuh luka, yang keluar dari mulut kita pun menyakitkan. Tapi kalau hati kita dipenuhi kasih dan firman Tuhan, maka kata-kata kita akan menjadi berkat untuk orang lain. Hari ini saya mau mengajak kita untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama dengan beberapa hal. Yang pertama teman-teman, menjaga lidah dan jari kita. Bukan cuma lidah. Kalau di dalam Yakobus disebutkan hanya lidah, tetapi pada masa ini bukan cuma lidah, tetapi juga jari kita. Sebelum kamu posting, sebelum kamu balas chat, berhenti sejenak dan tanya, kalau Yesus baca ini, dia seneng nggak ya? Jaga perkataan kita, jaga jempol kita. Yang kedua, audit kata-kata. Wah, berat banget Kak bahasanya audit. Ambil 5-10 menit untuk merefleksikan dirimu. Kamu cek lagi. Hari ini, kata-kata yang kamu ucapkan, sifatnya membangun atau menjatuhkan? Ada yang perlu aku minta maaf nggak ya? Kepada siapa ya hari ini ya? Ada kata-kataku yang menyakitkan hati nggak ya? Cek kembali kata-kata kita. Yang ketiga, periksa kondisi hati kita. Kalau akhir-akhir ini mulut kita makin negatif, jangan cuman koreksi dari luar, tetapi cek isi hati kita. Seperti yang tadi kita pelajari bahwa kata-kata kita adalah cerminan dari hati kita. Berdoa dan minta Tuhan bersihkan dari luka, dari kepahitan atau kemarahan yang belum dibereskan di dalam hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir, challenge 7 days of positive word. Mulai challenge ini setiap hari selama 1 minggu. Ucapkan atau kirimkan minimal 1 kata atau 1 kalimat yang membangun buat orang di sekitar kita. Bisa teman kelas kita, orang tua kita, dosen, kakak kita, atau adik kita, saudara kita, atau bahkan ke diri sendiri. Teman-teman, saya percaya kita mampu menjadi perwakilan-perwakilan Kristus, duta-duta Kristus yang punya integritas dan berdampak di dunia ini. Minggu depan, kita akan memasuki topik pembahasan yang baru. Pastikan kamu mengikutinya. Mari, saya ajak kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, kami berdoa hari ini, biar kami pun memiliki integritas di dalam perkataan kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat berkata-kata dengan penuh integritas, mempergunakan mulut kami, lidah kami, apapun yang kami keluarkan dalam perkataan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jaga lidah kami, jaga hati kami, supaya apapun yang keluar memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, murnikan hati kami. Kalau ada luka, ada iri hati yang belum diselesaikan, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang tolong untuk menjamah setiap hati yang terluka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup dan Engkau bersedia mengulurkan tangan-Mu menolong kehidupan setiap daripada kami. Kami berdoa Tuhan, biar kehidupan kami di dunia ini membawa satu dampak yang positif. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada hikmat daripada Allah yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu, yang memampukan Kau untuk mengambil keputusan demi keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga melimpahkan Kau dengan kesehatan, Tuhan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit. Biar kiranya juga sukacita, damai sejahtera selalu berlimpah di dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan teman-teman scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.